Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinia Distiani dari SMK Negeri 1 Cilegon. Kali ini saya akan membahas tentang Cisco Packet Tracer untuk lab 15.6.1, yaitu Configure IPv4 and IPv6 Static and Default Routes. Sini filenya sudah dibuka, ya. Ini adalah topologinya. Kita bisa lihat ada 3 router, yaitu edge router, ESP1 dan ESP2. Kemudian ini adalah petunjuknya, ya. Kita lihat sudah ada tabel pengalamatan IP versi 4 maupun IP versi 6-nya. Ya. Nah, ini skenario-nya. Kita pada aktivitas ini diminta untuk mengkonfigurasi IP versi 4 dan IP versi 6 untuk routing default static dan floating static. Kita langsung ke instruksinya, ya. Part 1, mengkonfigurasi IP versi 4. Kita lihat step 1-nya. Pada router edge diminta untuk mengkonfigurasi IP versi 4 default static route, ya, yang terhubung ke router ESP1. Oke, sekarang kita ke topologinya. Kita tampilkan dulu untuk labelnya, ya. Tadi diminta untuk konfigurasi IP versi 4 di router edge yang terhubung ke ESP1. Oke, kita aktifkan dulu, enable, masuk ke configure terminal. Tadi petunjuknya IP versi 4 yang terhubung ke ESP1, ya. Untuk default berarti IP route, karena default berarti destination-nya 00. Max-nya juga sama. Kemudian kita lihat topologinya. Kita gunakan exit interface saja, ya. Untuk router edge yang ke ESP1, exit interface-nya adalah ini. Berarti serial 000. S000. Oke. Ya. Kemudian selanjutnya step kedua masih di router edge, ya. IP versi 4 yang terhubung ke ESP2 ini, ya. Dimana distance-nya adalah 5. Masih default, ya. Ya, masih default. Oke, kita lihat router edge yang ke ESP2, exit interface-nya kalau ini 0 berarti ini 01, ya. 01, kemudian tadi distance-nya 5. Step 2 sudah selesai. Kemudian kita masuk ke part kedua. Konfigurasi IP versi 6 static dan floating static. Nah, kalau tadi IP versi 4 berarti sekarang yang IP versi 6-nya, ya. Step 1 masih di router edge. Next hop static default route.
yang terhubung ke ISP1. Sekarang IP versi 6. IP versi 6 root, karena default kita berarti gunakan yang 0 ya. Nah, tadi diminta next hop ISP1, next hopnya berarti yang ini ya, serial 00. Kita lihat IP-nya di petunjuk ISP1 serial 00, IP-nya ini ya. Tapi yang versi 6 kita copy saja, copy, paste. Tadi sampai mana? Sampai sini ya. Oke. IP versi 6 default yang terhubung ke ISP1. Ini IPv6 root defaultnya 0, kemudian ini adalah IP versi 6 untuk next hop ISP1 yang merupakan IP dari serial 000. Selanjutnya part 2. Step 2, on edge router next hop IP versi 6 yang terhubung ke ISP2 dengan distance 5. Distance-nya 5, berarti IPv6 root 0. Next hop-nya berarti IP versi 6 untuk serial 001 yang di ISP2. Kita lihat IP ISP2 ini ya. Ambil yang IP versi 6-nya. Tadi ada distance-nya ya, distance-nya 5. Nah, ini untuk edge routernya ya. Coba kita lihat petunjuknya. Tadi part 2 ini. Oke, sekarang kita ke part 3. Konfigurasi IP versi 4 static dan floating static. Step 1 on ISP1 ya. Oke, kita cek result dulu untuk yang tadi yang di router edge ya. Oke, ini sudah. Ya. Tadi 4 sudah hijau ya. Sekarang kita lanjut ke edge router, kita tutup dulu. Ke part 3 ini. Step 1. Pada router ISP1, configure next hop IP versi 4 static ini ya. LAN 1 ini LAN 1, kemudian yang terhubung ke ISP2 dengan distance 5 ya. Jadi kita ke ISP1. Tadi diminta ISP1
untuk LAN 1. ISP1 terhubung ke LAN 1 ya. LAN 1 ini ya. LAN 1 ini. Kemudian next hop-nya mana next hop-nya? Next hop-nya adalah ini ya, berarti yang IP router edge ya. Nah, yang serial 00, yang 10.10.2. Oke. Ini ISP1. Kita aktifkan dulu enable, masuk ke konfigurasi terminal. Ya. IP versi 4, IP root LAN 1 jaringannya ini ya. 192.168.10.16. Netmax-nya /28 itu adalah 240 ya. Next hop-nya IP serial untuk router edge. Tadi 10.10.10.2. Selanjutnya bagian B masih di ISP1. Nah, berarti sekarang yang di LAN 2 yang ada di router edge. Kita diminta untuk static root ya di ISP1 untuk menghubungkan ke LAN 2 yang ada di jaringan router edge. Kita lihat dulu. Berarti destination-nya ini ya. LAN 2. Next hop-nya masih sama. IP serial 0000 yang di router edge. Oke, kita ganti destination-nya 192.168.11.32/27 itu adalah 224. Next hop-nya masih sama 10.10.2. Lanjut ke step 2. Masih di ISP1. Floating static untuk LAN 1 yang ada di ISP 2. Oke, sebentar. ISP. Oh, berarti lewat jalur yang sini ya. Lewat jalur kalau yang tadi lewat sini ya. Lewat router edge. Kalau yang ini berarti melalui ISP 2 ya. Masih di ISP1. Jadi masih konfigurasi di ISP1. Kita diminta untuk menghubungkan LAN 1 tapi melalui ISP 2 ya. Kita pakai exit interface. Kita coba pakai exit interface-nya ini ya. Dari ISP1 ini exit interface-nya berarti giga 00. Oke, kita coba. Masih versi 4, IP root 192.168.10.16
netmaxnya /28 itu adalah 240. Exit interface-nya kita giga 00 ya. Kemudian tadi ada distance kalau tidak salah. Oh ya, ini ada distance-nya. Distance-nya 5. Oke. Lanjut ke bagian B. Sama seperti yang tadi ya. Kalau tadi LAN 1 berarti sekarang LAN 2. Jadi bedanya hanya di destination. Masih exit interface-nya masih sama ya, G00. Kita ganti destination-nya berarti LAN 2 11.32. Kemudian netmax-nya /27 tadi adalah 224. Kemudian exit interface-nya G00, distance-nya 5. Oke, ini sudah ya. Kita lanjut ke part 4. Part 4 step 1 masih di SP1, mengkonfigurasi IP versi 6 yang terhubung ke LAN 1 ya, melalui router edge. Sama seperti tadi, bedanya sekarang IP versi 6-nya ya. Oke, ke LAN 1. IPv6 route destination untuk LAN 1 ini ya. Nah, kita copy saja ini. LAN 1 kita copy. DP 11064 ya. Kemudian melalui next hop-nya serial 00 ini kita ambil IP versi 6-nya. Di router edge serial 00 IP versi 6-nya kita ambil. Kita copy, kita paste saja. Nah, seperti ini. Selanjutnya tadi part 4 pada ISP1 next hop IP versi 6 ke LAN 2. Nah, itu caranya sama ya seperti tadi. Kita ganti saja untuk destination-nya, berarti destination-nya kita pakai LAN 2 ini. Kalau next hop masih sama ya, masih serial 00 router edge. Kita hapus bagian ini. Oops. Wah. Kita hapus, paste, DB111. Next hop-nya masih sama ya. Oke, part 4 tadi step 1 sudah. Lanjut ke step 2. Masih di SP1. Nah, floatingnya backupnya berarti lewat ISP2 ya. Caranya sama, bedanya adalah di next hop untuk ISP2 berarti menggunakan ISP2.
IP versi 6 ya. Kita mana tadi? IP versi 6 ini untuk floatingnya ya. Distance-nya sama-sama 5, LAN 1 dan LAN 2. Kita LAN 1 dulu. IPv6 root LAN 1. Kita gunakan LAN 1 ini ya. LAN 1 yang 10. Nah, cuman bedanya di next hop-nya. Next hop-nya kita menggunakan ISP2. Kita lihat dulu IP versi 6 ISP2 yang serial 001 ya. Mana? Oh sorry, yang giga 00, next hop-nya yang ini. Next hop-nya yang giga 00. Berarti kita ambil ini. Untuk next hop dari ISP2. Ini LAN 1. Kemudian LAN 2, kita tinggal ganti next hop-nya saja. Next hop-nya adalah IP versi 6 untuk giga 00 yang ada di ISP2. Oke, seperti ini ya. Sudah selesai untuk part 4. Ini sudah lanjut ke part 5. Configure host rules. Step 1 pada router edge. Konfigurasi IP versi 4 yang terhubung ke rules dan server. Kita lihat IP-nya customer server. Ini ya, customer server ini 00.198.00.10. Ini kemudian tadi apa? Oh ini customer server ya. Pada router edge konfigurasi IP versi 4 yang terhubung ke host customer server. Kita tutup ke router edge. Enable configure terminal IP root. Destination-nya customer server ini 198.0.0.10 karena ini kelas C berarti netmask-nya kita pakai
pakai exit interface saja ya. Exit interface-nya berarti serial 00. Serial 000. Ya, kemudian floating hostnya, backupnya ya. Karena tadi kita gunakan serial 00, berarti backupnya yang serial 001, distance-nya 5. Oke, itu kita lanjut. Ini sudah ke step 2. Konfigurasi IP versi 6 untuk di router Edge yang terhubung ke customer server ya. Lewat ISP1. Jadi lewat sini ya. Berarti sekarang yang IP versi 6-nya dari router Edge terhubung ke customer server lewat ISP1. IP versi 6 root. IP versi 6 root kita gunakan ini ya. Kita lihat-lihat dulu slash berapa customer server. Oh iya. IP root, kemudian des NX hop-nya next hop-nya karena lewat ISP1 berarti serial 00 ya. Yang ada di ISP1 ini IP-nya. IP versi 6-nya. Oh, invalid. Oh, ini destination-nya kurang yang ada slash-nya. Ini berarti slash-nya destination ini harus ada slash-nya, ini slash 128. Nah, baru mau ya. Masih di router Edge. Untuk floatingnya lewat ISP2 dengan distance 5. Oke, IP root tujuannya masih sama, tapi next hop-nya kita ganti jadi IP versi 6 untuk serial 001 yang ISP2. Karena floating ya, kalau tadi lewat sini berarti sekarang lewat ISP2. ISP2 IP versi 6 serial 01 ini kita copy, kita ganti next hop-nya, kemudian ada distance-nya 5. Oke. Oke, sudah selesai ya completion
100%. Kita cek. Alhamdulillah sudah hijau semua ya. Kita sekarang coba hubungkan si progress valid. Oke, sukses. Dari router Edge ke customer server, sukses ya. Nah, kita coba dari ISP1 ke LAN 1, progress. Nah, sukses juga. Sukses juga. Nah, sudah selesai ya. Demikian untuk pengerjaan dari Cisco Packet Tracer untuk 15.6.1. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.